Warta Lisan Gereja Kristen Indonesia Juwana, Minggu 7 Juni 2020. Selamat berjumpa. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, Majelis Jemaat GKI Juwana mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu Trinitas secara online. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan pelayanan dari GKI Juwana, kami mohon untuk menghubungi Majelis Jemaat. Buku nyanyian. Nyanyian jemaat yang dipergunakan pada kebaktian hari ini menggunakan nyanyian dari Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat. Persembahan hari ini, persembahan yang dilaksanakan hari ini menggunakan 2 kotak persembahan masing-masing untuk dana gereja dan pelayanan kasih. Ulang tahun. Saudara kita yang berulang tahun pada pekan ini adalah 7 Juni, Saudara Iman Elia Wahyudi, 8 Juni, Pendeta Robinson, 10 Juni, Ibu Jojo Pangaribuan, 11 Juni, Ibu Sri Maryuni Tampu Bolon, Ibu Sisilia Tutik Sofila, dan tanggal 13 Juni Ibu Yati. Majelis Jemaat, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Juwana mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan saudara. Khotbah kita pada hari ini adalah terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas yang akan dilayangkan oleh Pendeta Surya Samudra dengan bacaan pendukung berdasar leksionari yang dipergunakan GKI seperti terpampang dalam papan liturgi, yaitu bacaan Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilahkan saudara-saudari bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita akan bersama-sama pujikan dari Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 5. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, marilah kita kuduskan ibadah Minggu Trinitas ini yang berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang Tuhan kasihi, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi ini. Manusia menjadi wakil Allah
dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Haleluya, pujilah Kidung Jemaat 1 bait 1 dan 2 kita nyanyikan bersama. Saatnya kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita melihat bahwa Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia ini. Manusia diberikan kuasa untuk menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antar sesama dan juga alam sekitarnya. Manusia serakah menjadikan alam menjadi rusak karena eksploitasi yang dilakukan oleh manusia hanya untuk memuaskan hawa nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan.
kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga dengan alam ini. Saat ini marilah kita menyadari akan segala pelanggaran dan dosa kita, seraya kita mohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Allah yang hidup, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta kehidupan dunia ini, kami bersyukur akan karya pemeliharaan-Mu yang Engkau lakukan kepada kami. Namun demikian Tuhan, kami sebagai manusia yang berdosa kurang mampu untuk tetap bersyukur akan karya-Mu dalam hidup kami. Sehingga yang terjadi adalah kami mengedepankan kepentingan diri sendiri. Kami serakah, kami mengeksploitasi kehidupan alam sekitar kami. Sehingga kami tidak mampu bertanggung jawab untuk memelihara alam yang Tuhan kasihi. Tuhan, pada saat ini juga kami akan berdoa mengaku dosa secara pribadi atas setiap kesalahan, pelanggaran yang kami perbuat tidak berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, kita akui akan keberdosaan kita di hadapan Ia secara pribadi. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang dalam hidup ini kurang mampu bersyukur akan kebaikan yang Kau anugerahkan bagi kami. Sehingga kami jatuh di dalam dosa, baik dalam hati kami, pikiran maupun perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan sudilah ampuni kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, bagaimana tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 13 yang menyaksikan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri
Sungguh indah ketika kita hidup di dalam relasi yang baik dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu juga ketika kita berelasi dengan sesama dan alam ciptaan Tuhan, sehingga hidup dan kehidupan kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Kidung Jemaat 246 bait 1 dan 3. Ya Allah yang Maha Tinggi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggota jemaat dan simpatisan GKI Juwana, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas, dan oleh karena itu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Roh Kudus memimpin pemberitaan dan perenungan akan firman-Mu pada hari ini, dan biarlah Roh Allah sendirilah yang menerangi hati kami. Karena itu, ya Bapa Surgawi, berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu bapak, saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Juwana yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-20 yang berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang
ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Juwana yang terkasih. Hari ini kita ingat, kita memperingati sebagai hari atau Minggu Trinitas. Dan oleh karena itulah saya mengenakan jubah ini dengan kelengkapannya. Apa kelengkapannya? Stola. Stola yang bersimbolkan Trinitas. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya simbol Trinitas ini, kita semua diingatkan bahwa GKI, Gereja Kristen Indonesia, adalah gereja Trinitarian. Gereja yang mengimani dan menyadari bahwa pendiri gereja adalah Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga dari Allah Trinitas. Nah, ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus akan terangkat ke surga, seperti teks yang kita baca ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ke-11 murid itu dengan berkata, "Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Apakah yang dimaksudkan Yesus adalah bahwa para murid itu dipanggil untuk membaptis orang, lalu kemudian mencurahkan air di atas mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya, tetapi saya mau katakan, bukan sekedar sebagai sebuah ritus keagamaan, bukan sekedar sebagai sebuah upacara agamawi, tetapi ada makna yang dalam di dalam tindakan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Pertama, ketika seseorang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu
Itu berarti orang tersebut, pribadi tersebut sekarang menjadi milik Allah Trinitas. Dan ibu bapak saudara yang terkasih, kita yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini adalah milik Allah. Dan biarlah satu kesadaran bahwa kita dan hidup kita ini milik Allah betul-betul menjadi prinsip pegangan yang menopang kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh mengalami kasih Allah yang tidak berkesudahan itu. Tentu kita ingat kata persekutuan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Persekutuan. Persekutuan itu bukan sekedar sebuah program, bukan sekedar sebuah nama acara, tetapi lebih daripada itu. Kata persekutuan itu menunjuk Allah sendiri di dalam kekekalan, dari kekal sampai kekal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga, terus mengalami persekutuan, terus mengalami koinonia yang tidak akan berakhir dan tidak tercerai-beraikan. Dan oleh karena itu, kita harus memahami bahwa pribadi pertama berbeda dengan pribadi kedua, berbeda dengan pribadi ketiga, tetapi mereka tidak tercerai-beraikan, tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Ada persekutuan yang intim, yang mesra, yang harmonis di dalam kehidupan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Persekutuan seperti itulah yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, yang tidak terbatasi oleh situasi dan kondisi tertentu, yang seharusnya menjadi pegangan dan pedoman, pengharapan dan kekuatan kita di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Persekutuan kita dengan Allah yang hidup, persekutuan kita dengan sesama kita adalah sebuah persekutuan yang tidak terbatasi oleh situasi dan kondisi tertentu, ruang dan waktu tertentu. Bukankah dalam pengakuan iman rasuli kita mengingat satu kalimat yang berkata persekutuan orang kudus? Itu berarti persekutuan yang kita alami pada hari ini melampaui segala zaman, melampaui segala tempat. Itu hal yang pertama. Persekutuan yang tidak terpisahkan dengan Allah Trinitas menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita. Tetapi yang kedua, Ibu Bapak, Saudara anggota Jemaat GKI Juwana yang terkasih, persekutuan yang ada di dalam kehidupan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pribadi pertama, kedua, dan ketiga itu bukanlah sebuah persekutuan nun jauh di sana, di awang-awang. Tidak. Persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah sebuah persekutuan yang mewujud nyata di dalam kehidupan di dunia ini. Sebuah persekutuan di dalam karya misi untuk mengerjakan kebaikan dan menghadirkan cinta kasih surgawi itu kepada dunia yang begitu dikasihi oleh Allah ini.
Dan oleh karena itu ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Trinitas ini kita juga diingatkan bahwa ketika kita dibaptis, ketika kita dihisapkan masuk di dalam persekutuan koinonia Allah Trinitas itu, kita juga dihisapkan masuk di dalam misi Allah untuk mengerjakan kebaikan, untuk menghadirkan cinta kasih, untuk menghadirkan pemulihan bagi dunia ini. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita menyadari bahwa di tengah-tengah pandemi virus corona ini ada begitu banyak pribadi yang mulai goyah. Ada begitu banyak pribadi yang mulai mempertanyakan kehidupan mereka pada saat-saat selanjutnya. Bukan hanya mereka bertanya bagaimana pendidikan selanjutnya yang harus dijalani oleh anak-anakku, tetapi lebih daripada itu, bagaimana aku bisa hidup, bagaimana dapurku tetap bisa ngebul. Kenapa? Karena ekonomi bangsa kita tumbang. Pembangunan di segala sektor kehidupan bangsa kita itu ambruk. Segala kesulitan, segala masalah hadir sebagai dampak dari wabah virus corona ini. Tetapi mari sebagai gereja Tuhan, sebagai gereja Trinitarian, kita melihat bahwa hal tersebut justru adalah peluang, justru adalah kesempatan, justru adalah momentum bagi kita untuk bekerja di dalam rahmat Allah Trinitas itu untuk menghadirkan kasih Allah, untuk menghadirkan keadilan dan perdamaian dari Allah, untuk menghadirkan pemulihan ciptaan yang Allah cintai ini. Ibu bapak saudara, ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak contoh yang sudah terjadi selama ini. Bagaimana gereja kemudian berinisiatif mengambil tindakan-tindakan untuk merespon wabah virus corona ini dengan berbagi cinta, berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan berhenti, jangan stop di sini. Lanjutkan, teruskan, kerjakan terus apa yang Allah percayakan kepada gerejanya untuk berbagi kasih kepada dunia ini, sama seperti Allah telah berbagi kehidupan. Allah Trinitas telah berbagi kasih bagi dunia ini untuk menyelamatkan kehidupan di dunia ini. Selamat berkarya di dalam rahmat dan cinta Allah Trinitas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. God.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudara anggota jemaat, dan simpatisan GKI Juwana, kita sekarang masuk di dalam doa-doa kita. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami dan yang kami kasihi, dengan sehati pada saat ini kami berdoa bagi jemaat GKI Juwana, tempat di mana Engkau menempatkan kami untuk mengalami kelahiran baru serta bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Kami teringat berdoa bagi majelis jemaat, bagi pendeta dan penatua. Kami rindu biarlah di tengah-tengah situasi pandemi virus corona ini, Roh Kudus memberikan kepada mereka hikmat untuk secara kreatif, inovatif, tetap dapat memimpin gereja Tuhan ini, serta memampukan setiap anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berkarya, hidup sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Selanjutnya kami teringat untuk berdoa bagi badan-badan pelayanan jemaat, komisi-komisi. Bapa Surgawi, sungguh pandemi virus corona ini mengubah paradigma, pola berpikir, situasi dan kondisi yang dihadapi. Dan oleh karena itu kami berdoa, biarlah Roh Kudus jugalah yang memberikan hikmat kepada badan-badan pelayanan jemaat untuk dapat berinovasi, memikirkan program-program ke depan yang sungguh-sungguh dapat membuat gereja Tuhan tetap menjadi berkat, baik bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan maupun bagi masyarakat. Selanjutnya ya Bapa Surgawi, kami teringat berdoa bagi PAUD Gema Kasih. Kami bersyukur untuk ulang tahun kedua PAUD Gema Kasih beberapa waktu yang lalu. Kami rindu untuk berdoa biarlah PAUD yang telah berdiri ini terus Tuhan berkati sehingga keberadaannya boleh menjadi berkat, baik bagi anak-anak didiknya maupun bagi orang tua yang mengirim anak-anaknya untuk dididik, dibentuk, dan diasuh di PAUD ini. Selanjutnya ya Bapa Surgawi, kami teringat berdoa bagi mereka-mereka yang terdampak wabah virus corona ini. Mereka yang mengalami kelemahan dalam bidang ekonomi, mereka yang mengalami kelemahan dalam bidang sosial, mereka yang mengalami hambatan di dalam pendidikan. Mohon belas kasihan-Mu bagi mereka, ya Bapa Surgawi, dan mampukanlah gereja, kami semua, untuk hadir menjadi berkat bagi mereka. Kami juga teringat berdoa bagi mereka yang lemah tubuh, mereka yang sakit dan sudah berusia lanjut.
Tuhan mohon Engkau jamah tubuh mereka, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hati yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita, sebab kami mengingat firman-Mu yang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi tubuh yang lemah. Terkhusus kami teringat bagi pribadi-pribadi yang terpapar virus corona. Tuhan mohon Engkau kasihani mereka, rahmat-Mu boleh merengkuh mereka, dan biarlah rahmat Tuhan jugalah yang menopang anggota-anggota keluarga mereka yang berada di dalam situasi dan kondisi yang begitu pilu, khawatir, dan hampir berputus asa. Kami teringat pula ya Bapa Surgawi, berdoa bagi pemerintah beserta dengan aparat. Kami rindu berkat Tuhan sendiri sajalah yang boleh mengiring langkah perjalanan mereka di dalam mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan di dalam menangani wabah virus corona ini. Biarlah setiap kebijakan dan keputusan yang mereka ambil mencerminkan hati mereka yang betul-betul terbuka, turut merasakan apa yang anak bangsa ini rasakan sebagai sebuah pergumulan yang berat. Inilah doa kami, inilah kerinduan hati kami yang kami letakkan hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dikuduskanlah
Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang beri syukur KJ 287B bait pertama dan 3 mengiringi persembahan kita. Bersama kita menyerahkan persembahan ini dalam doa. Bapa yang baik, pada saat ini kami memanjatkan puji syukur atas penyertaan anugerah yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur, kami mempersembahkan sebagian dari harta kami untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami pasrahkan persembahan ini ya Tuhan. Kami pasrahkan pula majelis jemaat yang Tuhan percaya agar dapat menggunakannya seturut kehendak-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan
menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.